Kayak emang gitu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bersama Karisa di sini. Karisa akan menyampaikan salah satu materi matematika wajib kelas 11. Nah, materi ini harus teman-teman kuasai. Kenapa sih Karisa menyampaikan matematika wajib? Karena kalau matematika peminatan, Oke, tanpa lama-lama lagi, Bu Ida naik ojol. Yuk kita gaspol. Oke, Karisa di sini akan menyampaikan materi tentang program linear. Akan banyak sekali pembahasan yang akan disampaikan, maka dari itu, luruskan niat, siapkan hati, jiwa, pikiran, dan camilan untuk menyimak video ini. Materi pertama, apa sih definisi dari program linear? Dan emang penting ya belajar program linear? Jadi, definisi dari program linear itu intinya suatu metode yang dapat memberikan solusi dari permasalahan kehidupan sehari-hari ke dalam bentuk model matematika. Jadi, intinya kamu punya masalah itu bisa diselesaikan dengan program linear, kecuali masalah jodoh. Tujuan dari program linear ini, kita dapat menentukan nilai keuntungan maksimum dan minimumnya dari banyaknya barang. Next. Nah, ini merupakan materi pengantar program linear, yaitu pertidaksamaan linear. Kita bahas yang pertama, pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, ini semua merupakan bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel, di mana AX ditambah BY lebih besar sama dengan C. Kenapa ini disebut dengan pertidaksamaan linear dua variabel? Karena memiliki dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y, di mana A ini merupakan nilai koefisien dari X dan B nilai koefisien dari Y, dan nilai C ini adalah konstanta. Perlu diingat, nilai A dan B tidak sama dengan 0. Oke, jelas ya? Untuk materi pertidaksamaan, kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel. Ya. Contoh 1. Tentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 3x ditambah 5y kurang dari sama dengan 15. Nah, untuk jawabannya, yang pertama, kita tentukan dulu titik potong sumbu X dan Y. Di sini ada tabel X dan Y, kita misalkan nilai X dan Y-nya 0. Nah, nanti akan diperoleh dua titik. Oke, kita fokus yang ini. Yang pertama, kita misalkan X-nya itu 0, kita masukkan atau substitusikan ke persamaan ini, 3 dikali 0, ditambah 5Y sama dengan 15, tersisa 5Y sama dengan 15, Y sama dengan 15 dibagi 5, hasilnya 3. Maka nilai Y-nya adalah 3. Kita lanjut, kita misalkan nilai Y-nya itu 0, kita substitusikan 5 dikali 0, 0, 3X sama dengan 15, X sama dengan 15 dibagi 3, hasilnya 5. Selanjutnya di sini ada garis kartesius. Kita gambar grafik pertidaksamaan ini. Kita mempunyai titik 0,3. Di X-nya 0, Y-nya 3 di sini. Kemudian yang kedua, 5,0, X-nya 5, Y-nya 0. Nah, ini garis persamaan 3X plus 5Y sama dengan 15. Selanjutnya, kita dapat menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Daerah himpunan penyelesaian itu terdiri dari daerah kanan dan daerah kiri. Nah, untuk menentukan daerah himpunan itu bisa melalui dengan uji titik. Uji titik 0,0. Kemudian substitusikan ke dalam pertidaksamaan ini. Kita ganti nilai X dan Y-nya dengan 0.
3 dikali 0 ditambah 5 dikali 0 kurang dari sama dengan 15. Hasilnya 0 kurang dari sama dengan 15. Pernyataan ini benar ya. Berarti titik 0,0 merupakan daerah himpunan dari pertidaksamaan 3x plus 5y kurang dari sama dengan 15. Itu cara pertama. Untuk cara kedua, di next slide, menentukan daerah himpunan tanpa uji titik. Jadi cukup menghafal tabel ini ya teman-teman. Apa sih nilai A itu? Perlu diingat, nilai A itu nilai koefisien dari X. Kita lihat di soal. Nilai koefisien dari X-nya itu positif 3. Maka kita bisa simpulkan nilai A positif, tandanya kurang dari sama dengan. Tandanya kurang dari sama dengan, maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah di sebelah kiri. Maka ini adalah daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3x ditambah 5y kurang dari sama dengan 15. Selanjutnya, kita akan membahas tentang daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear. Materi yang kedua ini, kita akan menentukan daerah himpunan dari sistem. Sistem berarti banyak pertidaksamaan. Oke, kita langsung ke contoh. Tentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari 2x ditambah y kurang dari sama dengan 8 dan seterusnya sampai y lebih besar sama dengan 0. Seperti biasa, kita tentukan dulu titik potong sumbu x dan y dari masing-masing pertidaksamaan ini. Yang pertama, titik potong 2x ditambah y sama dengan 8. Kita misalkan x-nya 0, kita substitusikan 2 dikali 0, 0 ditambah y sama dengan 8. Maka nilai y-nya itu adalah 8. Selanjutnya, kita misalkan nilai y-nya itu 0. Kita substitusikan 2x ditambah 0 sama dengan 8. Tersisa 2x sama dengan 8. X sama dengan 8 dibagi 2. Hasilnya 4. Maka nilai x-nya adalah 4. Selanjutnya, titik potong sumbu x dan y dari persamaan 2x ditambah 3y sama dengan 12. Sama ya, kita misalkan dulu x-nya 0. Kita substitusikan 2 dikali 0, 0. Ditambah 3y sama dengan 12, maka y sama dengan 12 dibagi 3, hasilnya 4. Maka nilai y-nya adalah 4. Kemudian yang kedua, kita misalkan nilai y-nya adalah 0. Kita substitusikan 2x ditambah 3 dikali 0, 0 sama dengan 12. 2x sama dengan 12. X sama dengan 12 dibagi 2, hasilnya 6. Nah, ini adalah gambar garis koordinat dari pertidaksamaan soal. Nah, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian, kita bisa lihat tabel sebelumnya. Kita lihat masing-masing pertidaksamaan memiliki koefisien positif dan tandanya kurang dari sama dengan. Kita lihat tabel, nilai A-nya positif, tandanya kurang dari sama dengan, maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah sebelah kiri. Masing-masing pertidaksamaan memiliki daerah himpunan penyelesaian sebelah kiri. Nah, untuk daerah x dan y, x lebih besar sama dengan 0, maka nilai x-nya ini adalah positif. Berarti arahnya ke sebelah kanan. Maka patokannya dari sumbu y kita arsir ke sebelah kanan. Selanjutnya untuk daerah y lebih besar sama dengan 0. Berarti nilai y-nya adalah positif. Maka y-nya berada di atas karena positif. Nah, ini menjadi patokan y. Ini adalah nilai y lebih besar sama dengan 0. Nah, selanjutnya daerah mana yang terarsir oleh semua daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan? Nah, daerah ini merupakan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan di soal tadi ya. Kita bisa lihat slide selanjutnya.
Nah, ini adalah daerah himpunan penyelesaian dari soal tadi ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang nilai optimum dari fungsi objektif. Nilai optimum itu adalah nilai maksimum, sedangkan fungsi objektif adalah fungsi tujuan. Kita langsung ke contoh. Daerah yang diarsir merupakan daerah himpunan suatu sistem pertidaksamaan. Nilai maksimum 5x ditambah 4y adalah, nah, nilai optimum itu nilai maksimum, nilai yang ditanyakan di dalam soal ini. Nah, sedangkan fungsi objektif di soal ini adalah 5x ditambah 4y, atau kita sebut dengan fungsi tujuan. Nah, ini adalah daerah himpunan penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan. Nah, soal ini persis dengan soal sebelumnya. Untuk penyelesaiannya, pertama, kita tentukan dulu titik potong dari masing-masing pertidaksamaan ini. Nah, maka kita peroleh nilai titik-titik X-Y pada pertidaksamaan ini. Sini adalah nilai 6, X-nya 6, Y-nya 4. Dan yang ini Y-nya 8, sedangkan X-nya 4. Nah, di sini kan ada perpotongan garis ini dengan ini. Ya. Titik perpotongannya di sebelah sini. Sebut saja titik potong A. Nah, bagaimana cara menentukan titik potong A? Dengan mengeliminasi persamaan yang ini. Kita eliminasi kedua persamaan ini sehingga akan menghasilkan titik potong A. Nah, di sini kita lihat ada koefisien yang sama, yaitu koefisien dari variabel X. Maka kita langsung saja eliminasi. 2X dikurangi 2X sama dengan 0, 3Y dikurangi Y sama dengan 2Y, 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Nah, hasilnya 2Y sama dengan 4, Y sama dengan 4 dibagi 2, hasilnya 2. Nah, kita sudah menemukan nilai Y-nya. Nah, kita substitusikan nilai Y-nya untuk mencari nilai X. Ya, kita pakai persamaan yang kedua. 2X ditambah Y sama dengan 8. Y-nya kita ganti dengan 2. 2X ditambah 2 sama dengan 8. 2X sama dengan 8 dikurangi 2. Kenapa dikurangi 2? Karena 2-nya pindah ruas, jadi negatif. 2X sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi 2, hasilnya 3. Maka diperoleh nilai titik A itu 3,2. Nah, selanjutnya kita bisa langsung mencari nilai maksimum. Dari mana? Dari titik-titik pojok daerah himpunan penyelesaian. Nah, kita bisa langsung mencari nilai maksimumnya dengan mensubstitusikan, ya Allah, astagfirullah. Oke, kita bisa langsung mencari nilai maksimum dengan mensubstitusikan titik-titik pojok ini. Maka kita tulis dulu titik pojoknya ada 0,0, yang ini 0,4, 4,0, yang ini, dan yang terakhir 3,2. Nah, ini ya. Nah, kita substitusikan titik-titik ini ke dalam fungsi objektif atau fungsi tujuan. Yang pertama, 0,0. X-nya kita ganti dengan 0 dan Y-nya juga. 5 kali 0, 0 ditambah 4 kali 0 sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai maksimum, kita lihat nilai yang paling besar di sini yang mana? Yaitu nilai 23. Jadi, diperoleh nilai maksimumnya adalah 23. Nah, yang terakhir, ada penerapan program matematika. Perhatikan baik-baik. Contoh soal. Luas lahan parkir 360 meter persegi. Luas rata-rata untuk sebuah mobil 6 meter dan untuk sebuah bus 18 meter. Lahan parkir tersebut tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Biaya parkir untuk sebuah mobil. Kita akan menerjemahkan menggunakan model matematika. Kita tulis jumlah, luas, dan biaya parkir. Kemudian yang menjadi pusat perhatian dari soal ini adalah mobil dan bus. Masing-masing jumlah mobil dan bus adalah 1. Kita tulis 1.
Lahan parkir tersebut tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Maka nilai maksimumnya itu 30 ya. Nah, untuk model matematikanya kita bisa tulis X dari mana, Y dari mana. Dari soal ya teman-teman, mobil itu kita tulis atau kita simbolkan dengan X, sedangkan bus kita simbolkan dengan Y. Maka mobil X ditambah Y kurang dari sama dengan 30. Untuk luas rata-rata mobil 6 meter, kita tulis 6, sedangkan yang bus 18, nilai maksimumnya adalah 360. Karena di sini dari soal ya, luas lahan parkirnya hanya 360 meter persegi. Kita tulis. Nah, untuk model matematikanya, kita kalikan 6 dikali X, 6X, ditambah 18 dikali Y, 18Y kurang dari sama dengan nilai maksimumnya, yaitu 360. Nah, yang terakhir biaya parkir untuk mobil 2.000, untuk busnya 4.500, nilai maksimumnya kita cari. Nah, ini 2000X ditambah 4500Y merupakan fungsi objektif atau fungsi tujuan. Next, untuk penyelesaiannya, kita akan cari titik potong sumbu X dan Y. Untuk persamaan yang pertama, X ditambah Y sama dengan 30. Kita misalin X-nya 0, berarti Y sama dengan 30. Kemudian yang kedua, Y-nya kita misalkan dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan 30. Nah, di sini ada garis khatulistiwa, enggak dong? Nah, ini adalah gambar garis dari persamaan ini. Nah, selanjutnya kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Kita bisa lihat lagi di soal. Kebetulan kedua koefisien dari X ya, sama-sama positif dan tandanya sama-sama kurang dari sama dengan. Maka daerah himpunan penyelesaiannya ada di sebelah kiri. Oke, untuk garis yang ini kita tulis ke sebelah kiri, anggap saja ini diarsir ya teman-teman. Oke. Nah, yang kedua kita bisa tulis lagi nih. Nilai X kurang dari sama dengan 0 dan Y kurang dari sama dengan 0. Kenapa kita tulis pertidaksamaan ini? Karena untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian secara pasti. Maka daerah X itu ke arah kanan. Sedangkan untuk Y lebih besar sama dengan 0, maka Y positif itu mengarah ke atas dari sumbu X. Nah, selanjutnya kita akan menentukan daerah mana yang terarsir oleh semua himpunan. Nah, ini merupakan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Nah, di sini kita bisa lihat ada titik potong. Kita misalkan dengan titik potong A. Untuk mencari titik potong A, ya kita eliminasi persamaan ini. Oke, di next slide. Kita akan mengeliminasi variabel X dengan cara persamaan yang kedua kita kalikan dengan 6. 6 dikali X sama dengan 6X, 6 dikali Y sama dengan 6Y, 6 dikali 30 sama dengan 180. Kita bisa langsung kurangi. 6X dikurangi 6X, 0, 18 dikurangi 6, 12Y, 360 dikurangi 180, 180, maka nilai Y-nya adalah 180 dibagi 12, hasilnya 15. Kita substitusikan, diperoleh nilai X-nya sama dengan 15. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai maksimum, kita harus ketahui dulu titik-titik pojoknya. Nah, titik pojok yang ini nilainya 30, 0,30. Titik yang ini 0,0, sedangkan titik yang ini 30,0, dan yang terakhir titik potong yang kita cari tadi nilainya 15,15. Maka kita bisa langsung mencari nilai maksimumnya. Jadi kita peroleh nilai maksimumnya adalah 97.500. Kita lihat di sini jawabannya adalah A. Nah, itu tadi materi tentang program linear. Sebetulnya masih banyak sekali yang harus Karisa sampaikan karena durasi ya teman-teman. Sekian dari Karisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Bye.